Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Wulan Egawati dengan NIM 170310001 dari jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya di bab 3 yang berjudul Analisis Penalaran Analogi Siswa dalam Memecahkan Masalah Geometri ditinjau dari gaya kognitif visualizer dan verbalizer. Di bab 3 ini menjelaskan metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif studi kasus. Metode penelitian kualitatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Meulong bahwa prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Sugiono, penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositifisme yang biasanya digunakan untuk penelitian pada kondisi objektif yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus, di mana peneliti berusaha untuk mengetahui secara langsung menganalisis kemampuan penalaran analogi siswa dengan mempelajari kasus yang ada. Selanjutnya yaitu data dan sumber data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang langsung diberikan pada peneliti, sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti, namun melalui orang lain atau dokumen. Itu menurut Sugiono. Nah, dalam penelitian ini sumber data primer diambil dari hasil tes 2 siswa kelas 10 dari siswa MAN 2 Lamongan, di mana data yang diperoleh diambil langsung oleh peneliti untuk selanjutnya akan dianalisis berkaitan dengan kemampuan penalaran analogi siswa dalam memecahkan soal materi geometri. Yang ketiga yaitu pengumpulan data penelitian. Pengumpulan data penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, tes tulis, dan wawancara. Sedangkan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes yang berupa tes penalaran analogi geometri dan lembar wawancara. Yang keempat yaitu prosedur pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur untuk pengumpulan data. Yang pertama yaitu dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, skrip, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan untuk mendukung dan melengkapi data yang sudah ada. Yang kedua yaitu prosedur metode tes, di mana tes yang digunakan yaitu tes penalaran analogi yang memenuhi kriteria soal penalaran analogi, yaitu tipe adanya masalah sumber dan masalah target, serta
kita berdasarkan komponen dari berpikir analogi yang meliputi 4 hal, yaitu according, pengkodean, inferring, penyimpulan, mapping, pemetaan, dan applying, penerapan. Metode yang ketiga yaitu metode wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dan yang terakhir yaitu poin ke-5 yaitu teknik analisis data. Peneliti menggunakan teknik analisis data yang meliputi 4 tahapan. Yang pertama yaitu uji validasi isi, yang kedua yaitu uji reliabilitas butir soal dengan menggunakan rumus Alpha-Corbett yang dikemukakan oleh Ridwan pada 2012. Yang ketiga yaitu metode uji daya pembeda, di mana analis daya pembeda menurut Sugiono adalah angka yang menunjukkan perbedaan kelompok tinggi dengan kelompok rendah. Sebagai besar, testi berkemampuan tinggi dalam menjawab butir soal lebih banyak benar, dan testi kelompok rendah sebagian besar menjawab butir soal banyak yang salah. Yang keempat yaitu tahapan uji tingkat kesukaran soal. Menurut Sugiono, tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk menyatakan apakah soal tersebut termasuk ke dalam kategori soal mudah, sedang, atau sukar. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.